kita berdoa sebanyak mungkin, ikhlas, berpasrah diri, berserah diri, hasil akhirnya apapun itu udah ketentuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman kita. Ini namanya Mbak Ayi di Bogor. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat atau punya pengen tanya-tanya ke aku gitu ya, teman-teman bisa kirim aja email ke emailnya meliza.amelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, teman-teman bisa DM aku di Instagramnya Meliza Arnelia. Jadi kalau mau kasih testimoni atau mau nanya-nanya di Instagram juga boleh. Dan untuk kalau misalnya aku balasnya lama, itu mohon maaf, jadi sabar ya teman-teman. Langsung aja akan aku perdengarkan testimoni dari Mbak Ayi ya. Assalamualaikum Mbak Mel, semoga Mbak Mel sehat selalu ya, dan panjang umur biar Mbak Mel terus melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, mengingatkan kebaikan lewat postingan-postingannya Mbak Mel. Karena dengan postingannya Mbak Mel pun aku salah satu orang yang jadi semangat. Dari yang tadinya sholatnya bolong, kurang percaya dengan segala keajaiban, tapi aku lihat satu persatu channel YouTube-nya Mbak Mel, banyak testimoni, dan akhirnya aku pun mencoba mendawamkan sholawat. Jadi gini Mbak Mel, aku maaf ya Mbak, sebelumnya aku sambil nyusuin anak aku. Jadi aku itu pas lihat channel YouTube-nya Mbak Mel, terus aku langsung nyoba sholawat. Aku habis nyoba sholawat, aku waktu itu sholawat 1000 per hari dari tanggal 10 nyampe tanggal 16 itu. Pokoknya dari tanggal 10 nyampe tanggal 16 itu 1000 sehari. Aku waktu itu sholat belum pakai yasin, belum pakai waqiah kayak gitu-gitu, belum Mbak Mel, belum sama sekali. Dan ajaibnya, subhanallah, Allahu Akbar, aku kan punya utang. Habis itu maksudnya jadi aku emang jualan juga ya Mbak Mel. Dan waktu aku bilang aku belum bisa bayar, jadi yang yang aku punya utang ke dianya itu, dia malah bilang dia mau mempercayakan uangnya dia buat dikelola sama aku. Kata dia butuh berapa, kata dia ayo mau 5 juta, 10 juta, kata dia gitu kan. Dan itu aku sampai kaget, yang bengong, ternyata itu keajaiban sholawatnya itu subhanallah banget. Itu aku baru baca dari tanggal 10 sampai tanggal 16-an pokoknya itu. Nah, dari situ kan aku makin percaya dengan keajaiban. Makasih banyak ya Mbak Mel. Dengan menemukan channel Mbak Mel itu bukan suatu kebetulan. Ini udah diatur juga sama Allah. Karena aku yang ada masalah, punya masalah, mungkin Allah pengen aku itu memperbaiki diri aku untuk terus lebih baik, dan terus lebih baik. Mungkin lewat channelnya Mbak Mel ini aku tersadar, Allah pengen aku sadar, dan pengen aku untuk selalu bersolawat. Selain itu juga, nah habis itu udah tuh itu. Nah sekarang aku kan udah 2 tahun nih belum pulang nih. Ceritanya aku pengen, memang sih selama aku nggak pulang pernah orang tua aku kesini nengokin, tapi aku pengen pulang ya Mbak Mel. Aku udah 2 tahun nggak pulang. Karena terkendala, pertama anakku 3, kedua memang kita belum ada uang lebih juga buat pergi buat pulang, buat ke orang tua aku. Aku pengen nengokin orang tua aku, tapi aku pengen dengan bawa uang Mbak Mel. Aku kayaknya kalau bawa uang cuma
seratusan ribu atau cuma 1 juta itu aku nggak mau Mbak Mel, soalnya kan anak aku 3, terus ditambah lagi aku pengen kalau pas di rumah orang tua aku itu aku pengen orang tua aku itu pengen apa aku beliin gitu. Aku sekarang lagi ngedawamin sholawat juga, aku pengen ya Allah aku pengen pulang, pengen bawa uang minimal itu 5 juta. Aku pengen pokoknya aku intinya aku pengen pulang, pengen nengokin orang tua aku, terus pengen bawa anak-anak juga. Nah sekarang aku tuh terus ngedawamin sholawat dari tanggal berapa ya, pokoknya aku dari tanggal 16 kemarin sampai sekarang aku itu masih terus ngedawamin sholawat, dan baru beberapa hari ke belakang sekitar 5 harian aku ngedawamin sholawat Jibril, kadang nyampe 2.000, kadang 3.000, 5.000, 10.000, jadi nggak nentu itu Mbak Mel. Terus setiap habis sholat aku baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 33 kali, sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 33 kali, sama ya yang Ustadz Yusuf Mansur itu yang ya Fatahu ya Rozaku ya Muhawilal Ahwali itu selama sebanyak 111 kali itu aku dawamin. Terus baca Yasin Waqiah, tapi karena sekarang keburu haid jadi aku cuma baca sholawat aja Mbak Mel. Terus aku selalu berharap sama Allah ya mungkin doa aku belum dikabulkan, aku pengen lunas hutang juga, banyak banget keinginan aku, mungkin Allah belum mengabulkan, tapi aku tersadar bahwa nikmat sehat aku, keluarga aku sehat, itu semua juga berkat sholawat. Alhamdulillah aku masih dikasih sehat. Dan selain itu semalam aku dikasih ujian, suamiku jatuh dari motor, aku posisi nggak punya uang, dan tiba-tiba aku mau nitipin anak aku ke kakak ipar, dikarenakan kan aku mau nganterin suamiku mijat kakinya, takut kenapa-napa ke tukang urut. Dan aku pas gedor-gedor pintu, kata kakak iparku, uangnya ada nggak, katanya nih kalau nggak ada uangnya pakai aja. Nah itu salah satu pertolongan juga ya Mbak Mel. Jadi di setiap ada kesulitan itu Allah pasti memberi kemudahan, dan itu tuh bener, dan ini tuh berkat keajaiban sholawat. Mungkin keinginan aku pengen pulang mungkin belum terkabul, mungkin jadi Allah itu satu-satu mungkin ya Mbak Mel, yang pernah Mbak Mel bilang nggak harus langsung semuanya diijabah, tapi satu persatu. Kenapa mungkin belum diijabah? Karena mungkin Allah akan mendatangkan musibah ini dan memerlukan biaya. Mungkin Allah akan mendatangkan hal lain dan memerlukan biaya. Jadi sehingga mungkin keinginan aku untuk pulang mungkin belum dikabulkan untuk waktu ini. Nah itu cerita testimoni sholawat aku Mbak Mel, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi Mbak Mel, dan banyak yang akan lebih banyak yang terinspirasi lagi dengan sholawatannya Mbak Mel. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Nah kemudian aku tanya ya, waalaikumsalam, masya Allah, ini dengan Mbak siapa di mana? Mbak Ayi di Bogor. Masya Allah Mbak Melisa, makasih banyak. Aku udah di WA, aku seneng banget tahu Mbak. Nah, kemudian aku jawab lagi, sama-sama Mbak, semangat selalu ya. Insya Allah suatu hari nanti bisa pulang ketemu orang tua. Yang penting isi koma sholawatnya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Buat Mbak Melisa, makin semangat kontennya biar nambah banyak terus mengalir rezekinya. Amin. Semua hajat-hajatnya cepet dikabulkan. Apalagi ya pokoknya saking senengnya, doa yang baik-baik buat Mbak Melisa. Amin ya Allah, amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semakin Mbak Melisa banyak yang mendoakan yang baik, semakin berkah, semakin semua yang Mbak Melisa bagiin di channelnya Mbak Melisa, insya Allah semuanya nilainya ibadah dan baik untuk semua umat yang mendengarkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
buat temen-temen semua yang hajatnya belum terkabul, belum terpenuhi, jangan putus asa, karena sejatinya memang benar kita berdoa itu bukan semata-mata karena kita berdoa untuk meminta sesuatu, tapi harus ikhlas karena Allah. Kita berdoa sebanyak mungkin, ikhlas, berpasrah diri, berserah diri, hasil akhirnya apapun itu udah ketentuan Allah, karena Allah memang telah menentukan bahwa apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita, Allah sudah mengetahui bahwasannya kalau kita dikasih rezeki yang banyak hari ini, misalkan cepat dikabul, takutnya Allah dia itu menjadi kikir, menjadi sombong. Mungkin itu salah satu alasan Allah kenapa tidak cepat mengabulkan hajatnya satu-satu. Kalau menurut pandangan dari sisi pandang aku seperti itu ya Mbak Mel, bukan aku untuk bersuuzon sama Allah, tapi cara pikir, cara pandang aku kayak gitu. Kenapa nggak cepat dikabulin? Mungkin memang benar kata Mbak Mel, itu tuh kenapa nggak dikabulin cepet-cepet, karena ada sesuatu hal yang lain. Mungkin Allah mau menyelesaikan masalah dia dulu yang A, misalkan yang B, yang C, dan seterusnya, dan itu tuh akan bertahap. Itu yang aku yakini Mbak Mel. Mbak Mel, makasih banyak. Ini salah satu yang sebentar ya Nak ya, ini salah satu doa yang Allah kabulin. Tahu nggak, aku ngedenger Mbak Mel katanya yang salawatan itu yang DM Mbak Mel banyak banget, sampai dibacanya ada yang minggu, ada yang bulan. Aku hari ini nge-WA, hari ini dibaca WA aku sama Mbak Mel, aku tuh seneng banget. Ya Allah ya Robi, senengnya minta ampun, seneng banget Mbak. Kalau mau ditayangin ke YouTube nggak apa-apa, tapi nama akunnya nggak apa-apa deh, nama aku disebut nggak apa-apa. Terus kasih tahu aku ya Mbak. Masya Allah banget, ya Allah. Itu tadi testimoni dari Mbak Ayi di Bogor, yang Mbak Ayi ini punya hutang dan waktunya bayar hutang bingung, gak ada uang gitu, udah sholawatan sama seperti yang dialami kita ya teman-teman, yang biasanya udah waktunya terus uangnya gak ada. Dan Masya Allah dahsyat banget, tiba-tiba yang ngutangin malah nawarin untuk ngasih modal 5 juta rupiah buat Mbak Ayi untuk dikembangkan, maksudnya dijadiin usaha apa, terserah sama Mbak Ayi. Masya Allah dahsyat banget ya. Hari gini kita kita ngutang sama orang, kita belum bisa bayar utang, bukannya dimarahin malah dikasih duit buat modal usaha. Dahsyat banget ya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati orang tersebut, siapa lagi, ya kan? Dahsyat banget pokoknya teman-teman. Dan sebenarnya ada lagi ya testimoninya, cuman karena durasi dan aku juga ini buru-buru mau nyiapin anak-anak aku sekolah. Jadi teman-teman, ada lagi beberapa testimoni dari Mbak Ayi, yaitu ketika Mbak Ayi nggak ada motor buat belanja. Jadi Mbak Ayi ini jualan juga susu kacang kedelai kalau pagi. Nah kemudian malamnya tuh nggak ada motor, suaminya lagi dipakai suaminya gitu, suaminya belum pulang, dan kalau nggak salah begitu ya aku dengerin ya Mbak Ayi ya, aku agak lupa tadi. Dan bingung kan, cuman baca sholawat aja, sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, nggak dihitung ketika itu. Dan Masya Allah tiba-tiba adik iparnya datang, adik iparnya tuh mau pergi kemana gitu, mau keluar, dan bilang sama si Mbak Ayinya mau titip apa gitu. Dan Masya Allah, jadi akhirnya Mbak Ayi bisa nitip kacang kedelai yang bisa diolah untuk jadi susu kacang kedelai, dijual besok. Masya Allah ya. Kemudian tiba-tiba Mbak Ayi anaknya dikasih uang sama uaknya, seperti itu. Katanya uaknya lagi ada rezeki. Dahsyat banget teman-teman. Dan doa utamanya Mbak Ayi adalah pengen bisa pulang kampung, ketemu sama keluarga. Itu doa utamanya. Tapi sama Allah belum dikasih. Kenapa? Banyak hal seperti yang tadi Mbak Ayi sampaikan ya. Mungkin kalau langsung dikasih nanti kita jadi sombong, nanti kita jadi lupa gitu. Makanya Allah nggak mau kita jadi seperti itu. Allah lagi melatih kita. Kemudian mungkin ada sesuatu di depan yang akan terjadi. Allah selamatin dulu nih gitu. Kayak misalnya Mbak Ayi tadi itu kan suaminya kecelakaan motor. Mungkin ya teman-teman, andai Mbak Ayi tidak bersolawat,
akan lebih parah gitu loh. Jatuhnya bukan cuman kesleo, tapi ya ini namanya kecelakaan, namanya jatuh ya kan teman-teman. Tapi karena sholawat, makanya doanya beliau kan, doanya Mbak Ayi kan kepengen bisa pulang kampung sama Allah, dikonversi. Nanti dulu ya pulang kampungnya. Ini kamu mau ada kecelakaan nih, kamu mau ada musibah nih suami kamu, aku selamatkan dulu suami kamu. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi kita kalau doa kita belum dikabulkan, jangan berprasangka buruk dulu sama Allah. Harus terus prasangka baik, berhusnuzon sama Allah, seperti yang Mbak Ayi lakukan. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu, itu ya. Percuma dong misalnya Mbak Ayi dikabulkan doanya, dapat duit buat pulang kampung, tahu-tahu suaminya karena memang waktunya kena musibah kan, sebagai ujian buat kita kan, kena musibah dan lebih parah lagi, mengeluarkan biaya yang lebih besar bahkan dari uang yang harus dikeluarkan untuk pulang kampung. Allah Maha tahu teman-teman. Dan teman-teman, alhamdulillahnya Mbak Ayi ini selalu berhusnuzon sama Allah. Begitu juga dengan kita semua, harus selalu berhusnuzon sama Allah. Jangan mikirnya yang buruk-buruk aja tentang Allah. Allah tuh baik banget. Allah itu Maha mengabulkan doa. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita teman-teman. Jadi teman-teman, buat semuanya yang sekarang doanya belum dikabulkan, coba inget-inget lagi. Makanya aku selalu bilang gini, aku gak percaya kalau ada orang udah sholawatan terus nggak ada apa-apa, sebulan 2 bulan oke lah belum. Tapi kalau udah hitungannya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, nggak mungkin. Paling lama sebulan lah teman-teman. Karena aku sendiri ngalamin ya, dulu aku bersolawat setiap hari 3.000, 4.000 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan supaya dagangan aku laris gitu ya. Aku dulu jualan tas teman-teman. Tapi ini teman-teman, sampai sebulan nggak ada, dagangan tetap sepi. Dan Masya Allah, ternyata aku punya masalah yang sangat besar, dan masalah itu Allah selesaikan dengan sangat mudah gitu ya teman-teman. Jadi ayo terus berhusnuzon sama Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita, apalagi kita yang bersolawat. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka sama tasbih yang kayak aku punya nih, aku punya 2, teman-teman bisa order di Instagramnya mm.official1. Kemarin udah aku kasih tahu di mm.official1, tapi masih ada yang komen ya belinya di mana. Langsung aja hubungin ke sana ya. Dan kalau teman-teman ini ada peluang juga nih buat dapetin jalan rezeki ya, dapetin uang teman-teman. Kalau misalnya bingung pengen usaha apa, teman-teman bisa jadi reseller tasbih digital aja, langsung aja ke mm.official1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.